Pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut Puspomal menggelar rekonstruksi penembakan terhadap pemilik rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada Jumat malam. Sejumlah anggota keluarga korban penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak menyaksikan langsung rekonstruksi insiden naas tersebut. Keluarga korban yang hadir ingin memastikan rekonstruksi yang digelar oleh Puspomal berjalan secara transparan dan sesuai dengan fakta. Selain dihadiri keluarga korban, Puspomal juga menghadirkan 3 tersangka kasus ini, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA. Pihak keluarga yang diwakili oleh anak korban mengaku masih trauma dengan kasus ini, namun tetap berkomitmen mengawal kasus hingga tuntas. Kita pasti akan terus. Ya, kami dari pihak keluarga, sebenarnya saya masih trauma ya kejadian ayah saya, apalagi saya melihat lokasi ini. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa reka adegan memang sudah sesuai ya, seperti yang kita saksi-saksi ini lakukan pada saat di TKP begitu ya. Pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak dihadiri keluarga korban. Ya, ada sejumlah reka adegan dalam rekonstruksi tersebut dan berikut adalah laporan rekan Esra Ambarita. Pemirsa, Polisi Militer TNI Angkatan Laut baru saja melakukan rekonstruksi terkait kasus penembakan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut dengan seorang ataupun yang melibatkan korbannya yaitu bos rental. Dan ini dilakukan tadi tepatnya di res area kilometer 45 yang mana di tempat saya mengabarkan di depan sebuah minimarket. Nah, tadi ini berlangsung rekonstruksinya kurang lebih selama 2 jam dari pukul 12 malam, dan sempat tadi ada penundaan, seyogianya harus berlangsung pukul 11 malam, namun karena diguyur hujan jadi sempat ada ulur waktu sementara. Nah, tadi kami lihat bahwa pengawasan tetap dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga dari pihak TNI Angkatan Laut. Namun yang hendak kami sampaikan baru dari rekonstruksi tadi adalah bahwa adegan demi adegan dari Pandeglang kemudian di TKP tempat terjadinya penembakan dilakukan secara komprehensif ataupun secara keseluruhan dilakukan di sini. Nah, tadi tidak ada statement resmi dari pihak TNI Angkatan Laut mengenai rekonstruksi ini. Kami hanya mendapatkan statement langsung dari anak korban, yakni tadi ini ada anak korban yang bernama Agam Muhammad yang menyampaikan beberapa statementnya yang cukup menarik. Ada perubahan dari statementnya. Kalau tadi reka adegannya ini digambarkan ada sekitar 30 lebih reka adegan dalam rekonstruksi ini, namun tidak dirincikan secara signifikan. Hanya tadi memang betul ada penembakan, kemudian juga ditarik kesimpulan bahwa ada perubahan statement dari Agam, yakni kalau sebelumnya ia menyatakan ada pengeroyokan yang dilakukan belasan orang ketika beberapa waktu lalu. Nah, pada pernyataannya kepada media, ia menarik bahwa tidak ada pengeroyokan. Ini juga senada ketika dilakukan rekonstruksi itu. Sementara untuk dari pernyataan TNI Angkatan Laut ini tidak memberikan statement apapun mengenai rekonstruksi ini. Nah, untuk diketahui tadi barang bukti atau yang ditampilkan ini ada juga mobil yang digunakan, kemudian beberapa mobil yang juga ini yang membuntuti ketika terjadinya kejadian. Nah, selain mobil juga pelaku juga dihadirkan. Ini pelakunya tentunya tadi memakai penutup kepala dan juga secara tertutup tidak bisa kami lihat untuk gambaran wajah dari para pelaku. Namun untuk diketahui ada 3 pelaku TNI Angkatan Laut yang juga terlibat dalam hal ini, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan Kepala Kelasi BA. Ini yang terlibat. Nah, untuk diketahui pula pemirsa, kalau kasus ini sudah bermula pada awal Januari lalu, yang mana ini sangat panjang perjalanannya, adanya rental mobil yang melakukan ada seseorang yang melakukan rental mobil kepada bos rental, kemudian melakukan pengalihan demi pengalihan kepada beberapa orang hingga bermuara pada namanya, yakni untuk 3 anggota TNI ini, karena dijual kepada 3 anggota TNI ini dengan total kurang lebih 40 juta sebagai DP. Saat ini masih dilakukan pendalaman dan tentunya dari pihak korban meminta terus keadilan agar kasus ini dibuka seterang benderangnya. Dari Kabupaten Tangerang, Esra Ambarita, Sutrisno, dan juru kamera Pandu Priyo, iNews melaporkan. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK sudah menerima permohonan perlindungan 6 orang korban dan saksi kasus penembakan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak. Ya, selain mengajukan pendampingan, keluarga korban bos rental juga mengajukan restitusi.
Ajukan permohonan perlindungan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kunjungi rumah duka korban penembakan di Kabupaten Tangerang, Banten. Diketahui ada 6 orang korban dan saksi yang ajukan permohonan perlindungan. Selain keluarga Ilyas Abdul Rahman yang tewas ditembak, permohonan perlindungan juga diajukan keluarga Ramli yang saat ini masih dalam perawatan. Tidak hanya perlindungan, keluarga juga meminta pendampingan saat jalani pemeriksaan. Bahkan keluarga dari Ilyas Abdul Rahman, bos rental yang tewas ditembak oknum anggota TNI Angkatan Laut, mengajukan ganti rugi atau restitusi. Kami masih melakukan penelahan berkaitan dengan permohonan ini dan masih menunggu ada beberapa keluarga korban dan korban, termasuk juga mungkin ada saksi-saksi yang lain yang mengajukan permohonan kepada LPSK. Nanti setelah ini kami akan melakukan penelahan lebih lanjut dan kemudian bisa kita putuskan untuk bentuk permohonannya dan berapa lama. 2 Januari lalu, penembakan terjadi di rest area kilometer 45, Tol Tangerang Merak, menelan korban jiwa. Penembakan bermula dari penggelapan 1 unit mobil yang berujung konfrontasi dengan pelaku yang membawa senjata api. Kasus ini pun jadi sorotan publik lantaran melibatkan 3 oknum TNI Angkatan Laut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayam Marani, iNews melaporkan.